Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ala ta'atihi bi fadlihi wa khafada 'ala al-ma'siyati wal ghafrata bi'adlihi. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-musyahidun rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini mari kita merenungkan sejenak tentang mata dan hati kita. Kedua ciptaan Allah itu adalah merupakan hal yang sangat penting yang kita miliki, yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya tentunya. Digunakan dengan hal yang bermanfaat, digunakan dengan hal yang mengandung unsur-unsur yang baik, sehingga merupakan sesuatu yang menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata mesti kita jaga dengan yang pertama, yaitu jaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang berarti akan membawa kita ke dalam penistaan. Seumpama misalnya kita melihat sesuatu konten-konten yang ada di video-video dan lain sebagainya, yang itu akan merusak mata kita. Tentunya kita memahami, seperti misalnya video yang bernuansa pornografi ataupun yang lainnya yang banyak kita lihat misalnya di video-video yang kita semuanya mengetahui hal itu. Maka itu akan membuat diri kita, mata kita selalu ingin tahu apa sebenarnya yang ada pada pandangan kita melihat itu, melihat video dan lain sebagainya, sehingga akan merusak diri kita. Akan merusak dari mata saja, itu akan berpengaruh kepada tubuh kita yang justru Allah telah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ayuhal musyahidun, dalam hal tentang kita menghindari hal-hal yang bersifat untuk membuat diri kita menjadi rusak akhlak kita, pandangan-pandangan yang tadi mesti kita hindari. Mesti kita hindari dengan kita berbuat kebaikan, cepat berbuat hal-hal yang baik, cepat berbuat dengan pandangan-pandangan yang baik. Pandangan yang indah-indah adalah pandangan yang tentunya yaitu mengandung unsur ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, mengandung unsur ibadah. Misalnya melihat hal dalam konten saja di YouTube dan lain sebagainya, kita lihat banyak hal-hal yang baik, sehingga hal tersebut bisa kita pelajari, bisa kita nikmati, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada melihat atau menyaksikan YouTube yang baik, maka juga akan bermanfaat pada diri kita sekali. Menjaga pandangan terhadap orang lain juga. Mata kita jaga untuk memandang seseorang. Memandang seseorang dari sisi, misalnya memandang seseorang dengan sikap yang tidak sopan, maka itu pandangan tersebut akan menimbulkan, yaitu akan menimbulkan hal yang negatif, akan menimbulkan sesuatu yang bisa saja menyinggung orang yang kita lihat, yang sesungguhnya kita sebenarnya melihat kok
seperti itu kelihatannya, padahal itu adalah ciptaan Allah. Padahal ciptaan Allah, kok seperti itu ya? Nah ini sangat dilarang. Dan apapun yang kita lihat misalnya di dalam video ataupun di tempat lain, itu kita harus berhusnuzon, berprasangka baik. Oh itu baik. Nah jadi pelajaran bagi kita, karena kita tidak mengira-ngira, kita menyangka-nyangka dan lain sebagainya dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minhum. Jangan kalian mengejek-ejek, jangan mengejek seseorang dengan ejekan-ejekan yang buruk. Bisa jadi kamu yang mengejek laki-laki, maka itu yang diejek lebih baik. Dan juga jangan perempuan mengejek satu sama lain. Bisa saja yang diejek atau yang diolok-olok oleh kita adalah dia yang terbaik dari kita. Yang kedua, untuk menjaga, menghindari hal-hal ini, kita sering baca Al-Quran. Karena mata, kalau sudah kita sering membaca Al-Quran, insya Allah mata tersebut akan terjaga. Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran untuk dibaca bagi kita, akan ada manfaat yang sangat baik bagi kita sekalian. Dengan membaca Al-Quran, maka akan terpengaruh kepada hati kita. Kepada hati kita akan terpengaruh baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang adem terhadap bacaan Al-Quran kita. Karena itu pengaruh besar dalam Al-Quran. Apalagi kita memahami isi Al-Quran, terus kita amalkan, insya Allah hal tersebut akan menghindari pandangan-pandangan kita yang tidak baik, itu akan hilang. Maka itu kita sering melakukan hal-hal yang baik saja. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan keburukan. Yang kedua, kita menghindari hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik juga. Hati terkadang kita berburuk sangka kepada seseorang, padahal yang kita sangkakan itu tidak lebih baik dari, maksudnya kita tidak lebih baik dari yang kita sangkakan. Karena bisa jadi yang disangkakan oleh kita itu dia akan lebih baik. Maka itu hati harus kita jaga. Hati dijaga juga dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa kepada Allah. Dari hati yang dalam kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan juga kita berdoa untuk yang baik-baik saja. Sama halnya untuk mengisi hati yang indah ini, untuk mengisi hati biar tenang, kita ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat kepada Allah, dengan hati kita yang akan menjadi baik, yaitu menjadi tenang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita zikir kepada Allah, dengan kita ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Pendek kata, hati, mata harus dijaga. Karena hati kalau tidak dijaga, maka akan rusak tubuh kita. Baik rusak jasmani, lebih-lebih rusak rohani kita. Karena itu akan berpengaruh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada diri kita. Padahal kita sudah mengakui bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat berguna bagi kita sekalian, dan bagi diri yang bicara ini mudah-mudahan juga akan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.